Sabi pun, selamat pagi. Pemirsa Berita Lampung kembali hadir menjumpai Anda. Bersama saya, Iin Hermayani. Sejumlah berita aktual dan beberapa informasi menarik lainnya telah kami siapkan untuk Anda. Berikut berita utama hari ini. Kebakaran melanda puskesmas di Pesawaran, pelayanan dihentikan sementara. Seorang penjamret yang menyasar pengendara motor perempuan di Bandar Lampung disergap polisi. Kawanan monyet liar menyerang permukiman di Bandar Lampung akibat kelaparan. Waduh mbak, pintu ditutup mbak. Bawa bayi yang itu. Puskesmas Bernung, Kecamatan Gedong Tataan, Pesawaran, Selasa pagi terbakar. Api diduga bersumber dari korsleting listrik di ruang pelayanan kesehatan ibu dan anak dan nyaris merambat ke seluruh ruangan. Petugas pemadam kebakaran segera sigap dan api bisa dipadamkan sekitar 1 jam kemudian. Kepanikan terjadi karena sudah ada pegawai puskesmas yang datang. Warga membantu mengeluarkan barang-barang di dalam puskesmas supaya tidak hangus terbakar. Sejumlah alat kesehatan dan lemari arsip terbakar. Pihak puskesmas belum bisa merinci kerugiannya karena masih fokus mengevakuasi pasien dan memindahkan barang-barang yang selamat dari kebakaran. Ruang pelayanan KIA. Dari ini ya. Untuk kebakarannya? Iya, di ruang KIA. Kejadiannya satu ruangan. Apa aja yang ini? Kalau untuk sementara kan kita belum bisa masuk ke lokasi. Pelayanan puskes sendiri, Mbak? Pelayanan hari ini kita akan alihkan dulu sementara ke pustu yang ada di wilayah kerja penuh. Jadi nggak akan terkendala juga. Jadi untuk sementara, untuk hari ini puskes Bernung tutup sementara, Mbak ya? Sementara sampai kita rapikan dulu ya, Rapikan. listrik dan lain-lain kita stabilkan dulu supaya pelayanan bisa berjalan kembali. Sampai berapa hari, Mbak, kira-kira, Mbak? Belum tahu, kita usahakan secepatnya, Pak. Tidak ada korban jiwa pada kebakaran ini, namun pelayanan di Puskesmas Bernung dihentikan sementara dan pasien dipindahkan di puskesmas pembantu yang ada di desa terdekat. Andri Kurniawan melaporkan dari Pesawaran. Berapa kodenya nih ngomong? Jangan ada motor kan, Tio kan? Udah ngobrol. 08 Awalnya Tio Saputra terus mengelak tuduhan polisi terlibat penjamretan ponsel saat akan ditangkap di rumahnya di Kelurahan Sukadana Ham, Teluk Betung Barat, Bandar Lampung, Senin malam. Polisi yang tidak mempercayai pengakuan tersangka kemudian melakukan penggeledahan kamar. Tio akhirnya mengakui perbuatannya setelah polisi menemukan KTP korban yang disembunyikan di lemari pakaian. Clear, jambret nenek gua ya. Kaki. Sini ya. Oh ya. Tio akhirnya digelandang ke Mapolresta Bandar Lampung. Ya. Dalam pemeriksaan polisi, tersangka akhirnya mengakui terlibat penjamretan 2 TKP yang menyasar pengendara motor perempuan saat malam hari. Modusnya membuntuti dan memepet sepeda motor korban, kemudian merampas ponsel yang diletakkan di bagasi motor korban. Nah, Mbak. Bro, jalan. Belape. Kamu ikutin dulu nggak? Kamu ikutin. Terus kamu dorong ibu itu. Kamu langsung tarik aja. Itu tas yang di dashboard ya? Apa? Dompet. Sama dompet.
Dompetnya? Nggak ada, itu kayak HP sama casing jadi satu, Om. Oh, ada KTP-nya di situ. Ya. Memang kamu ikutin korbannya? Ikutin dari mana? Ada Gunter, Om. Oh, jadi kamu keliling-keliling lihat ibu itu. Kamu ikutin, kamu rampas. Iya, di dashboard itu HP-nya, Om. Oh, HP itu udah tuh kamu jual. Iya. Untuk apa duitnya? Jadi, Main judi? Sama nyabu nggak? enggak. Habis main slot? Apa maksudnya ini? Menurut polisi, tersangka merupakan residivis kasus yang sama dan pernah dipenjara pada tahun 2019. Dari penangkapan tersangka, polisi menyita KTP dan STNK korban sebagai barang bukti. Sedangkan ponsel hasil menjamret tersangka telah dijual. Penyidikan kasus ini masih akan dikembangkan polisi untuk memburu seorang temannya. Robi Laste melaporkan dari Bandar Lampung. Seorang perempuan bermobil mewah mencuri tas milik pegawai minimarket di Jalan Sumatera Lintas Timur, tepatnya di depan gerbang tol di Desa Mulia Agung, Kecamatan Simpang Pematang, Mesuji. Kerugian korban sekitar 2 juta rupiah. Dalam rekaman CCTV, terlihat pelaku datang dengan mengendarai mobil. Ia dan anaknya kemudian masuk ke minimarket untuk menumpang ke kamar mandi. Saat keluar, pelaku rupanya menggondol tas milik pegawai minimarket yang diletakkan di ruangan dekat kamar mandi. Saat akan keluar minimarket, pelaku mengalihkan perhatian korban dengan berpura-pura menanyakan harga beberapa produk, namun tidak membelinya. Pencurian baru diketahui korban setelah pelaku pergi. Korban yang kehilangan tas kemudian melihat rekaman CCTV dan rupanya dicuri perempuan itu. Ya dia tuh cuma datang ke sini, cuma numpang ke WC kan Pak. Dia tuh nggak beli apa-apa. Dia udah keluar tapi dia masuk lagi bawa anaknya itu. Nah terus dia ngambil tasku tasnya saya itu. Itu nggak sempat belanja ya dalam? Enggak. Cuma tanya-tanya barang aja, cuma tanya aja harganya berapa kayak gitu. Terus dia masuk lagi ke kamar mandi, tapi nggak ke kamar mandi. Itu berapa orang? Itu 2 sama anaknya, yang anaknya kecil itu, tapi anaknya itu ke kamar mandi. Nah ibu-ibunya itu ambil tas saya itu. Langsung masuk. Korban melaporkan pencurian itu ke polisi. Korban memberikan rekaman CCTV untuk membantu polisi mengenali pelaku. Hingga Selasa siang pelaku belum ditangkap. Ari Susanto melaporkan dari Mesuji. Setelah divonis 4,6 tahun penjara, mantan Kepala Urusan Keuangan Desa Pakuan Baru, Kecamatan Pakuan Ratu, Waikanan, akan mengajukan banding. Terpidana dinyatakan terlibat kasus korupsi dana desa bersama kepala desa dan sekretaris desa. Terpidana Yanuar Sidik mengklaim hanya diperintah Kepala Desa Edison yang divonis 6 tahun penjara, sedangkan Sekretaris Desa Lasidi divonis 5,6 tahun penjara. Modus ketiganya membuat laporan fiktif dalam beberapa proyek pembangunan desa. Nah, di dalam persoalan ini adalah yang menjadi alasan kita mengajukan banding ini. Yang pertama adalah si klien kita ini pada intinya dia ini adalah korban karena dia sebagai seorang kaur keuangan kepala kampung Pakuan Baru yang notabene tidak mempunyai artinya anggaran keuangan daripada APBK itu sendiri tidak seharusnya ditempatkan pada tempatnya, tapi ini diambil sendiri oleh Pak Edison dan itu disaksikan sendiri dalam kesaksian dalam persidangan itu oleh Pak Edison sendiri. Nah, yang jadi anehnya seharusnya Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama mempertimbangkan bahwa Yanuar Sidik bin M. Hasan ini sebenarnya adalah orang yang tidak harus bertanggung jawab di dalam persoalan ini. Ketiganya diketahui korupsi dana desa tahun 2020 hingga 2022 yang merugikan negara hingga lebih dari 1 miliar rupiah. Selain hukuman penjara, ketiganya juga didenda 300 juta rupiah. Arsadi Saputra melaporkan dari Bandar Lampung.
Kita taruh sini.